Gusti Raden Mas Dorojatun adalah nama kecil dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau lahir pada tanggal 12 April 1912 di Ngasem, Yogyakarta. Beliau adalah anak ke-9 dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII bersama istri kelimanya Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit. Masa muda Gusti Raden Mas Dorojatun dihabiskan di luar lingkungan keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 menitipkan beliau ke pasangan Belanda. Semenjak berusia 4 tahun, beliau dititipkan di rumah keluarga Mulder yang merupakan seorang kepala sekolah NHJJS, Neutral Hollands Javanese Jongen School. Pihak keluarga Mulder diberi pesan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII agar mendidik Raden Mas Dorojatun layaknya rakyat biasa. Gusti Raden Mas Dorojatun diharuskan hidup mandiri, tanpa didampingi pengasuh dan tanpa kemewahan yang biasa dinikmati oleh bangsawan lainnya. Nama keseharian beliau pun jauh dari kesan bangsawan keraton. Di keluarga Mulder ini, beliau dipanggil sebagai Hengki, atau lebih akrab dipanggil sebagai Heng Kecil. Masa-masa sekolah beliau jalani di Yogyakarta, mulai dari Frobel School atau Taman Kanak-kanak, lanjut ke East Europe Leisure School B, yang kemudian pindah ke Neutral Europe Leisure School. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, beliau melanjutkan pendidikan ke Hoger Burger School di Semarang dan Bandung. Jenjang pendidikan Hamengkubuwono IX ini belum tuntas di situ saja. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 mengutus Raden Mas Dorojatun bersama beberapa saudaranya ke Belanda. Setelah menyelesaikan gimnasium, beliau melanjutkan pendidikan di Rijksuniversiteit di Leiden. Di sini beliau mendalami ilmu hukum tata negara sambil aktif mengikuti klub debat yang dipimpin oleh Profesor Schirk. Pada masa pendidikan di Belanda ini pula, beliau berkenalan dan kemudian menjadi sahabat karib Putri Juliana yang kelak akan menjadi Ratu Belanda. Pada tahun 1939, peta politik dunia bergerak cepat. Tanda-tanda meletusnya Perang Dunia Kedua semakin jelas. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII memutuskan untuk memanggil pulang Gusti Raden Mas Dorojatun, meskipun Gusti Raden Mas Dorojatun belum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Setiba di tanah air, beliau disambut oleh Hamengkubuwono ke-8. Saat itu pula Sri Sultan menyerahkan kepada Gusti Raden Mas Dorojatun keris Kiai Joko Piturun. Kiai Joko Piturun sebenarnya adalah atribut bagi putra mahkota, sehingga yang mengenakan bisa dianggap sebagai calon penerus tahta. Selang beberapa hari kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 mangkat, meninggal dunia dengan tenang. Pada tanggal 18 Maret 1940, beliau dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibjo Rojo Putro Narendra Mataram, dan dilanjutkan penobatan beliau sebagai raja dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifutullah Kaping Songo. Di hari pelantikan tersebut, beliau berpidato dan mengeluarkan kalimat yang dikenang oleh semua orang hingga saat ini. Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa. Tiba di tanggal 17 Agustus 1945, dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 segera mengambil sikap. 2 hari setelah proklamasi, beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator. 2 minggu setelahnya, tepat tanggal 5 September 1945, beliau bersama Pakualam ke-8 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyat ini di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdian beliau yang total
ketika negara yang baru lahir ini menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial yang datang kembali, yang tidak ingin mengakui kemerdekaan Indonesia, beliau mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota negara Republik yang baru berdiri tersebut. Pesan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 terhadap Republik juga ditunjukkan melalui dukungan finansial. Selama pemerintahan Republik berada di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari kas keraton. Hal ini meliputi gaji presiden, wakil presiden, staf, operasional TNI, hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sendiri tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah beliau keluarkan. Bagi beliau, hal ini sudah merupakan bagian dari perjuangan. Bahkan beliau memberi amanat kepada penerusnya untuk tidak menghitung-hitung, apalagi meminta kembali harta keraton yang diberikan untuk Republik tersebut. Kalau ditaksir, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 telah menyumbangkan kekayaannya sekitar 6 juta gulden. Wow, itu jumlah yang sangat fantastis ya. Lalu, setelah perundingan Renville, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Sasaran penyerbuan adalah ibu kota Yogyakarta. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 1948, Presiden Soekarno beserta Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir dan para pembesar lainnya ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak ditangkap karena kedudukannya yang istimewa, yang dikhawatirkan akan mempersulit keberadaan Belanda di Yogyakarta. Selain itu, waktu itu Belanda pun sudah mengakui Yogyakarta sebagai kerajaan dan menghormati kearifan setempat. Akan tetapi, Sultan menolak ajakan Belanda untuk bekerja sama dengan Belanda. Untuk itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menulis surat terbuka yang disebarluaskan ke seluruh daerah Yogyakarta. Dalam surat itu dikatakan bahwa Sultan meletakkan jabatan sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengunduran diri Sultan kemudian diikuti oleh Sri Pakualaman. Hal ini bertujuan agar masalah keamanan di wilayah Yogyakarta menjadi beban tentara Belanda. Selain itu, dengan demikian, Sultan tidak akan dapat diperalat membantu Belanda. Sementara itu, secara diam-diam Sultan pun membantu para pejuang Republik Indonesia dengan memberikan bantuan logistik kepada para pejuang, pejabat pemerintah, dan orang-orang yang republikan. Bahkan di lingkungan keraton, Sultan pun memberikan tempat perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI. Siapapun yang berada di lingkungan keraton akan mendapatkan perlindungan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lalu pada Februari tahun 1949, dengan bantuan kurir, Sultan menghubungi Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk meminta persetujuannya melaksanakan serangan umum terhadap Belanda. Setelah mendapatkan persetujuan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, Sultan pun langsung menghubungi Letkol Soeharto untuk memimpin serangan umum melawan Belanda di Yogyakarta. Serangan ini berhasil menguasai Yogyakarta selama sekitar 6 jam. Kemenangan ini penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Sesuai dengan hasil perundingan Rumruyen, maka pasukan Belanda harus ditarik dari daerah Yogyakarta. Pihak Belanda meminta jaminan keamanan selama penarikan itu berlangsung. Untuk itu, Presiden Soekarno mengangkat Sri Sultan sebagai penanggung jawab keamanan dan tugas itu dilaksanakannya dengan baik. Pada tanggal 27 Desember 1949, ketika di Belanda berlangsung penyerahan kedaulatan, maka di Istana Rijswijk, Istana Merdeka Jakarta, juga terjadi penyerahan kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia sementara. Sri Sultan Hamengkubuwono IX kembali mendapatkan kepercayaan untuk menerima penyerahan kedaulatan itu sebagai wakil dari pemerintahan RIS. Sejak tahun 1946,
Beliau pernah beberapa kali menjabat sebagai menteri pada kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah Menteri Utama di bidang Equine. Lalu pada tahun 1973, beliau diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada akhir masa jabatannya pada tahun 1978, beliau menolak untuk dipilih kembali sebagai Wakil Presiden dengan alasan kesehatan. Selain berperan di bidang politik, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Khusus mengenai kepanduan ini, beliau menyandang medali Bronze Wolf dari organisasi resmi World Scout Committee sebagai pengakuan atas sumbangsih seorang individu kepada kepanduan dunia. Seperti raja-raja Yogyakarta pendahulunya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga mempunyai sumbangsih yang besar di bidang seni. Terinspirasi dari cerita wayang golek, beliau menciptakan tari klasik, golek menak, yang meneguhkan karakter khas gerak tari gaya Yogyakarta. Karya lain yang beliau hasilkan diantaranya adalah tari Bedoyo Sabto dan Bedoyo Sangkaskoro Manten. Tepat tanggal 2 Oktober 1988, ketika beliau berkunjung ke Amerika, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center. Beliau kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja di Imogiri. Diiringi oleh lautan massa yang ikut berduka, pada saat itu, pohon beringin Kyai Wijayandaru di alun-alun utara mendadak roboh, seakan pertanda duka yang mendalam. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 53/TK/tahun 1990 pada tanggal 30 Juli 1990 atas jasa-jasa beliau kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Bahwa Kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah tertanam dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. Meski demikian, tak semua raja mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Hamid II dari Pontianak misalnya. Bahkan pada tahun 1950-an lebih memilih berontak sehingga turut serta dalam rencana pembunuhan terhadap beberapa tokoh dan pejabat di Jakarta, meski akhirnya mengalami kegagalan. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia, serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Ini adalah nilai uang yang sangat besar. Tahun 2014 saja angka tersebut setara dengan 1,47 triliun rupiah. Kesultanan Siak pada masa itu memang dikenal sebagai kesultanan yang kaya. Tindak lanjut berikutnya, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana, serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga kembali menyerahkan 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Ketika Van Mook, Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda, Sultan Syarif Qasim II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Atas jasanya tersebut,
Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Tahukah kamu, semenjak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Belanda tidak mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Kalian pasti tahu kan apa penyebabnya? Yap, benar banget. Belanda tidak ingin melepaskan Indonesia karena masih ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah, dari mulai mineral sampai tanaman-tanaman komoditi yang sangat mudah ditanam di Indonesia, kopi, teh, tebu, kina, dan masih banyak lagi. Letak wilayah Indonesia yang sangat strategis memungkinkan Belanda semakin berambisi untuk menguasai dalam segala aspek, terutama aspek ekonomi dan politik. Sekarang, kita akan kenalan dengan sosok para pahlawan yang berjasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang selama ini belum kalian ketahui. Frans Kaisiepo, namanya diabadikan menjadi nama bandar udara di Biak, serta diabadikan di salah satu kapal yaitu KRI Frans Kaisiepo, dan wajahnya diabadikan dalam mata uang 10.000. Ayo, cek lagi. Apakah kalian kenal tokoh yang ada dalam uang 10.000? Frans Kaisiepo lahir di Wardo, Biak, Papua, 10 Oktober 1921. Pada usia 24 tahun, yang mengikuti kursus Pamong Praja di Jayapura, yang salah satu pengajarnya adalah Sugoro Atmoprasojo, yang merupakan mantan guru taman siswa. Sejak bertemu dengan beliau, jiwa kebangsaan Frans Kaisiepo semakin tumbuh dan kian bersemangat untuk mempersatukan wilayah Irian ke dalam NKRI. Peran Frans Kaisiepo dalam mempertahankan keutuhan NKRI: 1. Mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua 10 Mei 1946. 2. Menjadi anggota delegasi pada Konferensi Marino pada Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Beliau mengganti namanya di papan delegasi dari Netherlands New Guinea menjadi Irian, yang berarti menyatakan ikut Republik Indonesia anti-Netherlands. 3. Menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. 4. Memimpin pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948 untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. 5. Menolak menjadi ketua delegasi mewakili Netherlands New Guinea ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag. 6. Mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke dalam NKRI. 7. Menyatukan suara rakyat Papua dalam menentukan pendapat rakyat Pepera agar menyatukan Papua ke dalam NKRI. Frans Kaisiepo wafat tanggal 10 April 1979. Atas jasa dan perjuangannya selama mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional. Berikutnya, Martin Inday. Lahir di Doromena, Jayapura pada tanggal 16 Maret 1912. Beliau merupakan polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik. Saat itu, ia bertugas untuk menjaga para tahanan politik yang secara tidak langsung berhasil menumbuhkan jiwa nasionalismenya dalam pertempuran melawan penjajah. Selaras dengan Frans Kaisiepo, Martin Inday pun menjadi salah satu pahlawan Papua yang sangat berpengaruh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silas Papare adalah seorang politikus berwawasan luas dan dapat diandalkan, yang berasal dari daerah ujung timur Indonesia, tanah Papua. Sepanjang hidupnya,
dia paling gencar melawan penjajah kolonial untuk berjuang demi kebebasan tanah Papua dari cengkraman Belanda. Beliau juga ingin Papua yang kemudian diberi nama Irian itu bergabung ke dalam NKRI sesuai harapan di balik nama Irian, yaitu ikut Republik Indonesia anti Nederland. Silas Papare merupakan pejuang yang dipercaya Presiden Soekarno menjadi delegasi Republik Indonesia yang mewakili Irian Barat dalam Perjanjian New York. Perjanjian yang merupakan awal kebebasan Irian Barat dari cengkraman penjajahan Belanda. Nah, itu dia beberapa penjelasan tentang tokoh-tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang mungkin kalian baru mengetahuinya. Di akhir penjelasan akan terlampir tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa kumpulkan dan akan diperiksa oleh guru-guru kalian masing-masing. Pertanyaannya, 1. Jelaskan biografi singkat Christina Marta Tiahahu. Sertakan pula peranannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 2. Jelaskan biografi singkat Ismail Marzuki. Sertakan pula peranannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa dikerjakan ya.